Dan kabilah-kabilah inilah yang selalu menyulut api peperangan antara suku Aus dan Khazraj sejak waktu yang cukup lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang kedua dari kitab ini, yaitu berkaitan dengan Yahudul Madinati, kaum Yahudi di kota Madinah. Pada kesempatan kali ini, poin-poin yang akan kita bahas diantaranya, pertama, adawatuhum lil muslimin, permusuhan orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin. Ikhbaruhum anir rasuli qabla bi'satihi, kabar dari mereka tentang kedatangan Rasul sebelum diutusnya. Munafikul Madinah, kita juga akan membahas tentang orang-orang munafik di kota Madinah. Dan poin terakhir yaitu muahadatul Yahud, itu perjanjian kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Sebelum kita membahas tentang poin-poin tersebut, kita perlu membahas juga tentang bagaimana asal mula kedatangan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Bagaimana orang-orang Yahudi ini mereka bisa menjadi penduduk di kota Madinah. Mereka bukan penduduk asli Madinah, mereka pendatang. Terdapat di dalam satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwasannya ketika Bukhtansar berkuasa dan membantai Yahudi, banyak dari kalangan Yahudi itu menyebar menyelamatkan diri ke berbagai wilayah, ke berbagai daerah. Salah satunya ke kota Yathrib. Dulu Madinah namanya adalah Yathrib. Orang-orang Yahudi ini mereka sudah mengetahui munculnya Nabi terakhir, bahwasanya nanti akan muncul seorang Nabi akhir zaman di salah satu daerah Arab yang banyak pohon kurmanya. Maka ketika mereka keluar dari Syam, mereka melewati semua daerah antara Syam hingga Yaman. Mereka mencari kota yang kriterianya seperti kota Nabi SAW, hingga mereka pun berhasil menemukannya. Lalu sebagian dari mereka singgah di kota Yathrib ini dan juga bertempat tinggal di sana. Di kota Yathrib terdapat 3 kabilah Yahudi yang terkenal. Yang pertama adalah Bani Qainuqa. Mereka ini adalah sekutu suku Khazraj. Perumahan mereka berada di dalam kota Madinah, di tengah-tengah kota Madinah. Yang kedua adalah Bani An-Nadir. Dan yang ketiga adalah Bani Quraidah. 2 kabilah terakhir ini, yaitu Bani Nadir dan Bani Quraidah, merupakan sekutu dari suku Aus yang perumahan mereka berada di pinggiran kota Madinah. Dan kabilah-kabilah inilah yang selalu menyulut api peperangan antara suku Aus dan Khazraj sejak waktu yang cukup lama. Bahkan mereka ikut terlibat langsung dalam perang Bu'as, yaitu peperangan yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj. Baiklah, kita mulai pembahasan di dalam kitab ini. Yang pertama, lamma ra'at Yahudul Madinah intishar al-Islami fiha adharul adawata lil muslimin wa akhadu yajtahiduna fi raddihim anil Islam. Tatkala orang-orang Yahudi Madinah mereka melihat, menyaksikan intishar al-Islam, bagaimana masifnya penyebaran Islam fiha, di kota Madinah, adharul adawata lil muslimin, mereka menampakkan permusuhan, kebencian kepada kaum muslimin. Wa akhadu yajtahiduna fi raddihim anil Islam, dan mereka berupaya sekuat tenaga untuk mengembalikan penduduk Madinah itu dari agama Islam, membuat orang-orang Madinah itu murtad dari agama Islam. Mereka berusaha untuk mencegah, membendung penyebaran agama Islam ini. Dan sejak kedatangan Rasulullah SAW dan kaum muslimin ke kota Madinah, orang-orang Yahudi ini sudah merasa terancam karena mereka tahu agama Islam nantinya bisa mempersatukan kabilah-kabilah Arab Madinah yang sebelumnya selalu bermusuhan.
agama Islam juga akan bisa menghilangkan praktek transaksi ribawi yang saat itu tumbuh subur dan orang-orang Yahudi mereka mengambil keuntungan yang banyak darinya. Orang-orang Yahudi sengaja memelihara permusuhan pertentangan dari kabilah-kabilah di Madinah supaya mereka bisa mengambil keuntungan darinya. Maka semenjak mereka mengetahui bahwasanya dakwah Islam berkembang di kota Madinah, awalnya mereka menyimpan permusuhan yang sangat mendalam terhadap Islam dan kaum muslimin. Tatkala orang-orang Yahudi menyaksikan bagaimana masifnya penyebaran agama Islam di kota Madinah, dalam waktu yang sangat singkat, banyak dari penduduk kota Madinah yang berbondong-bondong masuk Islam, mereka merasa terancam, mereka merasa khawatir, sehingga kemudian mereka mengerahkan segala upaya mereka untuk membendung penyebaran agama Islam tersebut. Ada satu kisah yang menggambarkan bagaimana permusuhan dari orang-orang Yahudi ini kepada Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, dia berkata, telah diceritakan kepadaku dari Sofiyah binti Huyai bin Akhtab bahwasanya dia berkata, aku adalah anak emas ayahku dan juga pamanku Abu Yasir. Tidak pernah aku berjumpa keduanya bersama anak-anak mereka yang lain, kecuali keduanya pasti memanjakanku. Tatkala Rasulullah SAW datang ke Madinah dan singgah di Quba di perkampungan Bani Amr bin Auf, ayahku Huyai bin Akhtab dan pamanku Abu Yasir bin Akhtab mendatanginya di pagi buta. Mereka belum juga pulang hingga matahari tenggelam. Lalu keduanya pun datang dengan berjalan tertatih-tatih dalam kondisi lemah lunglai, tidak bergairah dan terjatuh-jatuh. Kemudian aku menyambut keduanya dengan riang, sebagaimana yang biasa aku lakukan. Namun tidak seorang pun dari keduanya yang menoleh kepadaku akibat kegundahan keduanya. Dan aku mendengar pamanku Abu Yasir berkata kepada ayahku Huyai bin Akhtab, diakah orangnya? Dia menjawab, demi Allah iya. Apakah kamu mengenalnya dan yakin dia orangnya? Tanyanya. Iya, jawabnya. Apa yang ada di dalam dirimu terhadapnya? Tanyanya lagi. Demi Allah, aku akan memusuhinya selama hidupku. Kita lihat bagaimana permusuhan dari orang-orang Yahudi ini kepada Rasulullah SAW, dan itu semenjak Rasulullah menginjakkan kaki ke kota Madinah. Mereka mengetahui dari kitab-kitab mereka bahwasanya nanti akan datang seorang nabi akhir zaman. Dan sebenarnya mereka begitu berharap bahwasanya nabi akhir zaman itu akan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW dari bangsa Arab. Maka lihatlah bagaimana permusuhan mereka kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah SAW. Kemudian poin yang kedua, wa kanu min qablu yukhbiruna 'arabal madinati binabiyyin yub'as. Dan dahulunya mereka ini yukhbiruna, mereka menghabarkan Arabal Madinah, kepada bangsa Arab di kota Madinah, binabiyyin yub'as, tentang seorang nabi yang akan diutus. Qad qaruba zamanuhu, telah dekat masanya. Jadi masa diutusnya nabi itu sudah dekat. Falamma bu'isa, tatkala nabi itu benar-benar sudah diutus, ista'dama ru'asa'uhum. Ista'dama bimakna takabbara. Pemimpin-pemimpin mereka angkuh, sombong, menolak kenyataan yang ada. Ayyakunan nabiyyu minal Arab. Ternyata nabi akhir zaman itu berasal dari bangsa Arab. Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 89. Allah berfirman, walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Dan ketika datang kepada mereka Al-Qur'an dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka ketika telah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya.
laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar tersebut. Bahkan Ibnu Abbas menceritakan bahwasannya sebelum diutusnya Nabi, orang-orang Yahudi ini berharap akan mengalahkan kaum Aus dan Hajrat dengan kehadiran Rasulullah. Ketika Allah mengutus beliau dari suku Arab, mereka kufur kepadanya dan mengingkari ucapan yang dulu pernah mereka sampaikan. Hingga Mu'ad bin Jabal dan Bisr bin Barra dari Bani Salamah menyampaikan kepada orang-orang Yahudi, "Wahai orang Yahudi, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, masuk Islamlah kalian." Namun pernyataan dua sahabat ini dibantah oleh orang Yahudi. Mereka mengatakan, belum datang kepada kami Nabi yang kami kenal sama sekali. Dia, yaitu Nabi Muhammad, bukanlah orang yang pernah kami ceritakan kepada mereka. Maka, dengan sebab kekufuran mereka inilah, mereka mengingkari kedatangan Rasulullah SAW hanya karena tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat mereka. Sebagaimana itu tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 89 dan 90 yang sudah kita baca di atas. Yang dua ayat ini turun disebabkan karena peristiwa tersebut, yaitu ingkarnya orang-orang Yahudi terhadap kedatangan Rasulullah SAW. Kemudian poin yang ketiga, wa kana yusa'iduhum ala amalihim hadza jama'atun munafiquna min Arabil Madinah yar'asuhum Abdullah ibnu Ubay ibni Salul, dan adalah orang yang membantu mereka, membantu orang-orang Yahudi ala amalihim, atas usaha mereka di dalam memerangi, memusuhi kaum muslimin. Jama'atun munafiquna min Arabil Madinah adalah sekelompok orang-orang munafik dari penduduk Arab di kota Madinah. Yar'asuhum Abdullah ibnu Ubay ibn Salul, yang diketuai, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah seorang musyrik yang dia berpura-pura masuk Islam. Jadi dia orang munafik, dan dalam hatinya tersimpan permusuhan yang hebat kepada Islam, kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Bahkan setiap mendapat kesempatan untuk berbuat makar terhadap Rasulullah dan kaum muslimin, dia pasti melakukannya. Ada sebuah kisah, pada suatu ketika terjadi perselisihan antara dua orang sahabat dari Muhajirin dan Ansar, hingga menyulut pertengkaran antara kedua belah pihak. Jadi hampir-hampir saja terjadi pertengkaran. Maka kemudian datanglah seorang Abdullah bin Ubay ini memanfaatkan situasi. Tujuannya tidak lain adalah untuk memecah belah kaum muslimin, yaitu kaum Muhajirin dan Ansar. Lalu Abdullah bin Ubay berpidato di depan kaum Ansar dengan sombongnya. Dia mengatakan, "Lihatlah orang-orang yang telah kalian tolong dan diberikan tempat tinggal, ternyata telah mengkhianati kalian. Wahai kaumku, jika kalian mencintai diri kalian, janganlah kalian menolong lagi kaum Muhajirin." Provokasi yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay ini mulai berefek pada kepercayaan Ansar kepada Muhajirin. Sebagian dari kaum Ansar terpengaruh dengan ucapan dari Abdullah bin Ubay tersebut. Peristiwa provokasi yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay ini diketahui oleh seorang pemuda hebat yang bernama Zaid bin Arqam. Maka seketika itu Zaid bin Arqam melaporkan ulah Abdullah bin Ubay ini kepada Rasulullah SAW. Maka ketika mendengar hal itu, muka Rasulullah SAW memerah, tanda kemarahan yang telah memuncak. Maka Rasulullah pun langsung mendatangi kaum Muhajirin dan Ansar yang tadi bertikai dan kembali mempersatukannya. Kedatangan Rasulullah menjernihkan kembali fikiran-fikiran mereka yang telah diracuni oleh kalimat-kalimat dari Abdullah bin Ubay. Lalu Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia menanyakan apakah tindakan yang dilaporkan Zaid bin Arqam tadi benar adanya. Rasulullah pun memastikan kepada Zaid bin Arqam bahwa peristiwa yang ia laporkan kepadanya itu benar adanya. Rasulullah bertanya kepada Zaid bin Arqam, "Apakah engkau memiliki dendam dengan Abdullah bin Ubay, wahai Zaid?" "Tidak punya, wahai Rasul." "Apakah peristiwa yang engkau laporkan itu benar, wahai Zaid?"
"Benar wahai Rasul." Mendengar jawaban yang begitu tegas dari Zaid bin Arqam, Rasulullah kemudian beralih bertanya kepada Abdullah bin Ubay. "Wahai Abdullah bin Ubay, benarkah yang dikatakan oleh Zaid?" Ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul dia berbohong. Dia mengatakan, "Tidak Rasul, demi Allah dan demi Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, sesungguhnya Zaid adalah orang yang berbohong. Dia telah melakukan kebohongan." Maka mendengar perkataan Abdullah bin Ubay, masyarakat yang menyaksikan hal itu kemudian meragukan Zaid bin Arqam. Umar bin Khattab yang ada di sana saat itu ingin membunuh Abdullah bin Ubay karena ia mengetahui akan kebohongan dan fitnah yang sering dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Tetapi saat itu Rasulullah SAW mencegah beliau. Maka seketika itu turunlah ayat dari surat Al-Munafikun ayat 1-8. Rasulullah SAW membacanya di hadapan kaum muslimin dan kemudian membisiki telinga Zaid bin Arqam seraya berkata, "Telingamu benar wahai anak muda. Dialah, yaitu Abdullah bin Ubay yang telah melakukan kebohongan." Maka itu salah satu contoh dari bagaimana liciknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Bagaimana permusuhan yang dia lakukan kepada kaum muslimin dan juga kepada Rasulullah SAW. Kemudian poin yang keempat, falamma ra'a ar-rasulu minhum dzalika aqada ma'ahum ahdan ala alla yu'dhuhu wa la yuharibahum wa la yata'arradu lidinihim. Ammal munafiquna fakana yaqbalu minhum ma dhahara wa yatruku ma batana. Maka tatkala Rasulullah SAW melihat hal tersebut, yaitu bagaimana kondisi orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik di kota Madinah, bagaimana permusuhan mereka, kebencian mereka yang mendarah daging kepada kaum muslimin dan juga kepada Rasulullah SAW, aqada ma'hum ahdan, maka beliau SAW mengikat perjanjian dengan mereka, ala alla yu'dhuhu, agar supaya mereka tidak menyakiti beliau SAW, wala yuharibahum, dan mereka tidak diperangi, wala yata'arradu lidinihim, dan agama mereka juga tidak akan diganggu. Ammal munafiqun, adapun orang-orang munafik, fakana yaqbalu minhum ma dhahara, maka mereka secara zahirnya menerima perjanjian tersebut, wa yatruku ma batana, adapun di dalam batin mereka, di dalam hati mereka, mereka menolaknya. Mereka hanya basa-basi saja, mereka hanya mencari muka saja di hadapan Rasulullah SAW. Di antara isi perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah SAW bersama dengan orang-orang Yahudi adalah, yang pertama, kaum Yahudi dari Bani Auf bersama dengan kaum muslimin adalah satu umat. Kedua belah pihak bebas memeluk agama masing-masing. Demikian pula dengan sekutu dan diri mereka sendiri. Apabila di antara mereka ada yang melakukan penganiayaan dan dosa dalam hal ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri mereka dan juga keluarganya. Tidak seorang pun dibenarkan berperang kecuali atas izin Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Yathrib itu tanahnya haram, yaitu tanah yang suci bagi warga yang menandatangani piagam ini. Tidak seorang pun tetangga wanita boleh diganggu ketentraman atau kehormatannya, melainkan setiap kunjungan harus atas izin suaminya. Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, maka diserahkan penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Azza wa Jal dan keputusan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini. Kemudian selanjutnya, sesungguhnya tidak ada perlindungan bagi Quraisy Makkah dan juga bagi pendukung mereka. Kemudian mereka yang terlibat dalam perjanjian ini harus saling tolong-menolong dalam menghadapi musuh yang hendak menyerang Yathrib. Poin-poin perjanjian ini selesai dideklarasikan
antara orang Yahudi Madinah dengan kaum muslimin. Mereka hidup dalam masyarakat baru di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Ada 3 kabilah, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, yang tidak menepati perjanjian yang telah mereka sepakati dengan Rasulullah SAW. Bahkan mereka menyerang dan memeranginya, sehingga turunlah surat Al-Hasyr yang berkenaan dengan Bani Nadir dan surat Al-Ahzab yang turun pada peristiwa Bani Quraidah. Sebagai penutup pelajaran kali ini akan kita sampaikan bagaimana watak dan karakter dari orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi ini. Bagaimana mereka sering sekali menyelisihi perjanjian dan kesepakatan bersama dengan kaum muslimin. Salah satunya adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Qainuqa, salah satu kabilah dari Yahudi di kota Madinah. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, ia berkata, tatkala Rasulullah SAW tiba di Madinah setelah mengalahkan orang-orang Quraisy di perang Badar, orang-orang Yahudi berkumpul di pasar Bani Qainuqa. Lalu datanglah Nabi dan bersabda kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi, masuk Islamlah kalian sebelum kalian ditimpa dengan hal yang sama menimpa dengan Quraisy, yaitu kekalahan dan kehinaan." Dan ternyata mereka menjawab, "Wahai Muhammad, janganlah tertipu dengan dirimu sendiri lantaran menang melawan orang-orang Quraisy. Mereka adalah orang-orang yang dungu, yang tidak mengerti tentang peperangan. Kalau engkau memerangi kami, niscaya engkau akan tahu bahwa engkau belum pernah menemui orang sehebat kami di medan perang." Hadis riwayat Abu Dawud. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya terkait dengan jawaban orang-orang Yahudi ini, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata, fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar." Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada 2 golongan yang telah bertemu, yaitu bertempur di perang Badar. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir, yang dengan mata kepala mereka melihat seakan-akan orang-orang Islam itu 2 kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 12. Tidak lama dari itu, benar saja, Yahudi kembali membuat masalah dengan mengganggu wanita muslimah. Suatu hari, ada wanita muslimah datang ke pasar Bani Qainuqa untuk suatu kebutuhan yang ia perlukan. Ia menghampiri salah satu pedagang Yahudi, kemudian melakukan transaksi jual beli dengannya. Namun orang Yahudi berhasrat membuka cadar yang dikenakan oleh sang muslimah karena ingin melihat wajahnya. Muslimah itu berusaha mencegah gangguan yang dilakukan oleh Yahudi tersebut. Tanpa sepengetahuan wanita itu, datang lagi lelaki Yahudi di sisi lainnya. Lalu ia tarik ujung cadarnya dan tampaklah wajah perempuan muslimah tersebut. Maka wanita ini pun berteriak. Lalu datanglah seorang lelaki muslim membelanya. Maka terjadilah perkelahian antara muslim dan Yahudi, dan terbunuhlah Yahudi yang mengganggu muslimah tadi. Melihat hal itu, orang-orang Yahudi yang lain tidak tinggal diam. Mereka mengeroyok lelaki tadi hingga ia pun terbunuh. Dan ini adalah pelanggaran yang sangat berat. Mereka mengganggu wanita muslimah, kemudian laki-laki Bani Qainuqa bersekutu membunuh laki-laki dari umat Islam. Sampailah kabar tentang peristiwa ini kepada Rasulullah SAW. Maka segera beliau mengumpulkan para sahabat dan mempersiapkan pasukan. Lalu orang-orang munafik dengan gembong mereka, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, memainkan perannya. Ia berusaha melobi Rasulullah agar mengurungkan niat mengepung Yahudi dari Bani Qainuqa. Namun Rasulullah SAW tidak memperdulikan saran dari Abdullah bin Ubay. Tidak menunggu waktu lama,
pasukan pun mengepung perkampungan Bani Qainuqa. Ya, Rasulullah SAW memobilisasi pasukan untuk membela seorang wanita muslimah yang tersingkap auratnya dan membela darah seorang muslim yang tertumpah. Karena begitu besarnya arti kehormatan wanita muslimah dan harga darah seorang muslim di sisi Rasulullah SAW. Beliau siap menanggung resiko kehilangan nyawa para sahabatnya demi membela kehormatan muslimah. Selain itu, Bani Qainuqa bukanlah orang yang lemah. Mereka memiliki persenjataan, pasukan, benteng, dan kemampuan militer yang mumpuni. Tetapi tetap Rasulullah dan para sahabatnya hadapi demi seorang wanita muslimah. Maka pengepungan dimulai pada hari Sabtu di pertengahan bulan Syawal tahun 2 Hijriah. Pengepungan tersebut terus berlangsung selama 2 pekan, sampai akhirnya ketakutan pun kian merasuk ke dalam jiwa orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa ini. Maka akhirnya mereka menyerah dan tunduk kepada putusan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memutuskan vonis hukuman mati bagi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa di pasar tersebut, yang melakukan tindakan keji dan menyelisihi perjanjian. Putusan ini bukan hanya pelajaran bagi Yahudi atas perlakuan mereka mengganggu wanita muslimah dan menumpahkan darah umat Islam, akan tetapi sebagai hukuman atas gangguan-gangguan yang mereka lancarkan semenjak Rasulullah SAW menetap di kota Madinah. Mereka mencela Allah, Rasulnya, mengganggu para sahabat, menebarkan isu-isu yang memecah belah kaum muslimin. Demikian pembahasan kita pada materi yang kedua pada kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Mudah-mudahan bisa difahami, bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.